Shalom, saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, dan apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Salam PKP, sekadar mengingatkan kalau kita sekarang sudah memasuki PKP yang kedua untuk sebahagian negeri. Mari kita sebagai rakyat yang tinggal di Malaysia, mari kita melakukan peranan kita masing-masing. Dengan penuh tanggung jawab, kita mematuhi semua SOP yang sudah ditetapkan. Karena kita adalah bagian dari rakyat Malaysia. Kita tinggal di Malaysia. Kita mempunyai tanggung jawab juga untuk menjaga dan memelihara Malaysia. Sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi perintah daripada kerajaan, daripada pemimpin negara ini. Mari kita melakukan peranan kita masing-masing. Kalau kita sudah dapat melalui tahun 2020, itu adalah anugerah Tuhan yang memimpin kita dan masuk ke tahun yang baru 2021. Dan saya percaya tahun ini juga Tuhan akan bersama kita untuk melalui tahun ini, menjalani tahun ini. Karena Tuhan tahu rancangan-rancangannya bagi setiap kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan bagi setiap kita. Saudaraku, mari kita akan masuk di dalam ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah secara online sekali lagi pada minggu hari ini. Kami berharap jemaat Hosana, sabar, dan terus dapat setia melayani Tuhan. Dimanapun Anda berada, berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan dengan penuh beban di dalam hati kami. Kami tahu bukan mudah Tuhan di saat-saat yang getir seperti ini. Iman kami diuji, kesetiaan kami diuji oleh sesuatu yang mencabar kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membuang kami. Hanya kami harus setia, berani setia dan benar di hadapan Tuhan. Berani setia melayani Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini, dimanapun kami berada, yang mendengar live secara langsung ini, kami berdoa berkat Tuhan menyertai jemaat kami sekalian. Yang sakit disembuhkan, yang menderita diberikan penghiburan, roh dan jiwa yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipulihkan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang kami akan dengar juga pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan kesadaran kepada kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk terus setia mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Karena kami siap mendengar dan menerimanya di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah
segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau yang tak menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Kau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, yang seperti Kau, yang seperti Kau, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, hal pertama yang Dia berikan kepada kita adalah salam sejahtera bagi kita. Kita tahu saat ini COVID-19 di luar sana belum habis. Kita masih belum menang.
Tetapi itu keadaannya di dunia saudaraku. Tetapi di dalam Yesus kita sudah menang. Karena segala berat hati kita, karena semua beban kita, Tuhan sudah mengangkatnya habis semuanya, lunas di atas kayu salib. Dan Tuhan berfirman kepada kita pagi hari ini, mari datanglah, mari datanglah, mari datang. Yesus mau pikul segala bebanmu. Pagi hari ini saudaraku, sujudlah hidup di altar Tuhan. Karena Dia mau memberikan anugerah di dalam hidup kita. Oh haleluya. Karena Yesus satu-satunya yang dapat menerima kita sebagai anak-anak. Karena itu Tuhan, kita menuntut rasa berat. Hanya Yesus yang mengerti beban hidup. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh sujudlah, haleluya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus, mari datang ke altar Tuhan. Haleluya Yesus, sujudlah di altar Tuhan. Bawa hidupku di hadapan Tuhan. Haleluya, terima, terima, terima anugerahnya. Haleluya, sujudlah di altar Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Di altarnya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sembah Tuhan, sembah Dia, mari memuji Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia dalam kebenaran kebenaranmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ubah hidup kami. Haleluya. Saudaraku, ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, Dia berdoa kepada kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya berdoa pada kali terakhir, dan Dia memberikan firman yang terbaik di dalam hidup kami. Dia berfirman kepada kita semua, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena saatnya akan tiba apabila saudara dan saudari tidak mendengar suara Tuhan lagi. Apabila saudara-saudara tidak mendengar lagi firman Tuhan, maka mungkin Tuhan akan datang ke dalam dunia ini pada kali yang kedua. Saudaraku, marilah dengar firman Tuhan, karena saat Tuhan berfirman, saat Tuhan bertindak, kita aman di dalam candaan. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami berikan hanya kepadamu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara. Mari saudara-saudaraku, kita bersaat teduh sebentar. Kita lihat di belakang kita pada tahun yang lalu, di mana kita lihat pada tahun yang lalu di mana kedudukan kita. Mungkin masa lalumu sangat berdosa, sangat kotor di hadapan Tuhan. Mungkin hidupmu pada saat itu tidak tentu arah, tidak ada jalan keluar dari hidupmu, kau menderita sekali. Tapi saya mau bilang, saya mau katakan, Tuhan sangat mengasihi kamu. Ketika kau berlumpur dosa, walaupun dosa mengira seperti karmisi, lihat Tuhan menyucikan dia seperti bulu domba. Karena Tuhan memanggil kita saat kita masih berdosa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu di atas kayu salib. Karena kami sadar kami orang berdosa, orang yang kotor di hadapan Tuhan. Tapi Kau mengubah kami menjadi yang baru. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, katakan lagu ini di dalam hatimu, karena kita yakin dan percaya pada Tuhan. Saat Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan mengangkat kita dan memulihkan kita di dalam Tuhan. Katakan lagu ini di dalam hatimu yang paling dalam saat Tuhan berfirman. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan keluar dari community kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk mengabarkan Injil-Mu sampai kepada kesudahan dunia ini. Berikanlah kami kekuatan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam iman kami, supaya kami dapat menghadapi dunia ini apapun tantangan dan rintangannya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat Roh-Mu yang kudus, karena kami siap menerimanya. Apapun yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tiba saatnya sekarang kita mau memberi untuk Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberi peluang untuk memberikan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sama ada itu persembahan perpuluhan kita, persembahan untuk misi, ataupun persembahan sukacita, persembahan kasih, apa saja. Kita boleh mengirimkannya secara online kepada nomor-nomor account yang tertera di screen, dan kita juga boleh mengirimkannya ke gereja, menghantarkannya ke gereja secara langsung. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita siapkan, yang akan kita beri. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberkati kami, mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendapat peluang untuk memberi kepada Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dipakai sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kepada saudara-saudari dan juga ahli keluarga yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online. Yang mana kita tahu bahawa pelaksanaan dengan adanya pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, maka kita terpaksalah mengadakan ibadah ini secara online. Jadi saya berdoa saudara-saudari semuanya sihat belaka ya, kerana adanya ancaman daripada COVID-19 ini. Dan kalau kita perhatikan daripada tahun 2019, COVID-19 ini sudah masuk pada tahun 2021. Kita tidak tahu berapa lama lagi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kita harus selalu berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, kepada Bapa kami di syurga, supaya COVID-19 ini akan berakhir secepat mungkin. Sebelum Bapa memberikan firman ya pagi ini, biarlah Bapa naikkan satu doa bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi kepada Bapa kami di syurga. Buat masa ini Bapa, kami mau sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya di negara kita sahaja, di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. Maka juga pada seluruh dunia yang sedang menghadapi wabak COVID-19 ini. Kita tahu Bapa bahawa berjuta-juta orang telah dijangkiti dengan penyakit ini, dan juga beratus ribu orang telah mati disebabkan oleh COVID-19 ini. Kami berdoa bagi keluarga mereka,
Dan kami juga berdoa Bapa, bahawa Bapa akan melakukan sesuatu dengan secepat mungkin terhadap COVID-19 ini. Dan juga saya ambil masa ini untuk berdoa bagi kami semua, kerana dengan ada COVID-19 ini, banyak kehidupan manusia telah diancam. Dari segi kesihatan, dari segi kewangan, dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, dan juga perniagaan. Kami menaikkan semua permohonan ini kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Kau akan melakukan sesuatu yang baik dan luar biasa bagi kami semua. Kami mau serahkan iman kami pada-Mu ya Tuhan, kerana dengan adanya iman pada-Mu ya Tuhan, maka sesuatu yang baik akan berlaku pada hidup kita semua. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa agarnya Roh Kudus akan membimbing kami bila kita dengar firman daripada tulisan-Mu dalam Alkitab. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Ya, sekali lagi kita kembali untuk belajar apa yang dituliskan dalam Alkitab. Kerana banyak yang dituliskan di sini akan memberikan kita satu pemahaman pada keadaan yang sedang berlaku dalam dunia ini. Kerana apa yang Tuhan mahu kita tahu, Kau telah beritahu kami dalam Alkitab ini. Ya saudara-saudari, khotbah yang Bapa mahu sampaikan pagi ini ialah berkenaan dengan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Malah juga dalam kehidupan setiap orang dalam dunia ini. Dan itu adalah iman. Apakah itu iman dalam hidup kita? Jadi, Bapak mau baca daripada Alkitab ini. Biarlah tulisan Tuhan yang menjelaskan kepada kita apa itu iman. Dengan itu, kalau saudara-saudari ada Alkitab, ikutilah saya dalam buku Ibrani. Dalam buku Ibrani, dalam pasal 11, ya, pasal 11 ayat yang ke-6, dituliskan di dalam Alkitab ini, dan Bapa baca ya. Tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenaan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dalam ayat 6 ini dikatakan bahawa tanpa iman tak mungkin orang berkenan dengan Allah. Iaitu iman merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang percaya. Kerana tanpa iman kita tidak berkenaan dengan Allah. Dan bila kita tidak berkenaan dengan Allah, maka dalam ayat itu ditulis bahawa kita tidak akan dapatkan upah yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, iman yang Bapa perkatakan di sini bukannya iman pada diri sendiri, iaitu kita percaya diri sendiri sesuatu akan berlaku. Tidak, itu bukan iman yang dijelaskan dalam Ibrani. Iman yang dijelaskan ini bukannya berarti iman kepada suasana ataupun keadaan di sekeliling kita, apa yang berlaku pada setiap hari. Bukan iman kepada kekayaan, bukan iman kepada apa yang ada dalam dunia ini,
Itu bukan iman yang diceritakan ataupun dimaksudkan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Iman yang disebutkan dalam kitab Ibrani ini ialah iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Itulah iman yang kita harus ada bagi kita orang-orang percaya. Dan kalau kita menelitikan lagi iman ini, kita baca dalam pasal 11 ayat yang pertama. Apa artinya iman? Apa itu iman bagi seseorang? Kerana kita mau percaya dalam keadaan ini, COVID-19 ini, kita mau percaya sesuatu akan berlaku. Kita mau percaya pekerjaan kita akan lebih baik. Kita mau percaya perniagaan kita akan lebih baik. Kita mau percaya keluarga kita, kesihatan keluarga kita akan lebih baik. Nah, itu kalau percaya kepada diri sendiri, itu bukan iman yang dimasukkan dalam Ibrani. Yang dimaksudkan iman ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dalam ayat pertama kita bisa baca di sini, iman, apakah itu iman ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, Bapak baca ya. Iman adalah yang pertama ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar sesuatu yang kita harapkan, itu pertama. Yang keduanya ialah bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Yang kita belum lihat. Berarti bukti belum kita dapat lihat, tetapi kita masih percaya bahawa dia akan berlaku. Dan percaya berarti percaya kepada Tuhan bahawa dia akan berlaku. Iman adalah sesuatu yang kita belum lihat. Kalau sesuatu yang sudah terjadi ataupun sesuatu perkara yang sudah kita dapat lihat, maka itu bukan iman lagi kalau kita percaya. Iman sesuatu yang kita belum lihat. Contohnya ya, misalnya kita belum tahu lagi apa akan terjadi kepada pekerjaan kita kerana COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa akan berlaku kepada perniagaan kita. Kita tidak juga tahu atau belum lihat apa yang akan berlaku pada bulan-bulan yang akan datang. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ya, dalam ayat yang kita baca ya, yang ke-7. Kalau kita lihat dalam ayat ke-7, dan saya baca ya, kerana iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, tengok di sini. Nur dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, sesuatu yang belum kelihatan itu ialah banjir. Hujannya akan turun dan membanjiri dunia. Belum lagi dia lihat, tetapi dia percaya bukti itu akan terjadi. Banjir itu akan terjadi, tapi dia belum lihat lagi. Tapi dia percaya. Dengan kepercayaan itu dia melakukan sesuatu. Dia membina bahtera. Contoh yang keduanya yang diberikan dalam Ibrani pasal 11 ya, ayat 8 ialah berkenaan dengan Abraham. Abraham, kalau kita lihat di sini dalam ayat 8, kerana iman Abraham taat
ketika dia dipanggil untuk berangkat dari negerinya dan yang akan diterimanya menjadi hak milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Abraham juga tidak dapat lihat tempat yang dia tujui. Dia belum lihat lagi. Tetapi dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan, dia telah keluar daripada negerinya sendiri. Dan oleh kerana itu, kepercayaan itu kepada Tuhan, maka dia ada iman. Jadi dalam dunia ini sekarang, dalam zaman sekarang, ataupun dalam keadaan ini, banyak daripada kita saudara-saudari yang sedang mengalami satu perasaan takut, gelisah, khawatir dalam hidup kita. PKP ini akan berpanjangan sepanjang 2 minggu. Dan saya pasti banyak orang bertanya-tanya dalam diri sendiri, ya, adakah dia akan dilanjutkan? Dan mungkin akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Mungkin PKP ini akan berlanjutan sampai akhir bulan Januari ataupun permulaan bulan Februari. Kita tidak tahu. Dan kita bimbang, kita khawatir. Kita khawatir apa? Kita khawatir kesihatan. Apalagi yang kita khawatir? Kita khawatir sama ada kita ada makanan, minuman, tempat tinggal kita, pekerjaan kita, perniagaan kita. Semua itu kita khawatir, ya, kita khawatir. Tetapi hari ini, ya, Bapa mau mendorong setiap orang yang percaya bahawa Tuhan telah memberikan satu janji, satu promise kepada kita semua. Dan kerana janji ini diberikan oleh Tuhan sendiri, maka kita percaya kepada Tuhan. Perjanjian ini bukan diberikan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Jadi apakah yang Tuhan janjikan kepada kita? Dan bila kita percaya, kita akan perlihatkannya pada masa yang akan datang. Banyak contoh dalam Alkitab, tapi satu contoh yang Bapa mau berikan atau beritahu kepada saudara ialah dalam kitab Matius. Kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ya, Matius pasal yang ke-6, iaitu pada ayat 33. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, ya saudara-saudari, dituliskan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita tanya di sini, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan selepas kita cari kebenaran Allah ataupun kebenarannya, maka semua, dengar, ya, baik-baik, maka semua itu akan ditambahkan. Apakah yang ditambahkan bila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa yang akan ditambahkan? Dalam ayat 33 ini diberitahu kepada kita bahawa semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi apa yang akan ditambahkan? Kalau nak tahu, ya, kita harus baca dalam pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 tadi, ya, iaitu ayat 25. Ayat 25. Dengar, ya, Bapa baca. Kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan atau minum, dan janganlah khawatir pula pada tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh? Itu lebih penting daripada pakaian. Jadi manusia, kita selalu khawatir. Wabak ataupun tidak ada wabak, kita khawatir. Kita khawatir tentang apa yang kita akan makan. Ataupun adakah kita mempunyai makanan untuk makan. Kita khawatir tentang minuman. Kita khawatir tentang pakaian. Kita khawatir tentang kediaman kita. Manusia kita sangat khawatir. Lebih-lebih lagi ini dalam keadaan wabak COVID-19, banyak lagi orang khawatir. Mereka bimbang apa akan terjadi. Tetapi janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, Tuhan tahu makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, teduh, semua ini ada keperluan manusia. Dan Tuhan sendiri yang janji, kalaulah kita terlebih dahulu mencari kerajaan-Nya, dan kalaulah kita terlebih dahulu mencari kebenaran-Nya, itu syaratnya. Dan bila kita mencari, maka Tuhan sendiri yang janji, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu berartinya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua itu akan ditambahkan. Dan bukan hanya diberikan, tetapi ditambahkan kepadamu. Yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat teduh itu ialah semua keperluan kita sehari-hari. Dia tidak kata akan menambahkan kekayaan kepada kita, bukan itu. Tetapi apa yang diperlukan ataupun keperluan setiap hari, yang itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi saudara-saudari, kalau kita percaya, kalau kita ada iman, walaupun kita belum dapat lihat ini semua lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan, sebab inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini bukan janji manusia. Ini bukan janji dunia ini. Ini janji Tuhan. Dan bila kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita menunjukkan bahawa kita ada iman kepada Tuhan. Dan bila kita ada iman kepada Tuhan, maka kita bisa berkenaan dengan Tuhan. Dan seperti mana yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11, maka Tuhan akan memberikan upah. Dia akan mencurahkan berkat kepada kita. Dia akan memberikan kita keperluan setiap hari. Jangan kita khawatir. Hanya bila kita mencari Dia terlebih dahulu, maka semua ini akan Dia bisa berikan, dan Dia mahu berikan kepada kita semua. Inilah tulisan, inilah janji yang disampaikan oleh Tuhan. Sama ada saudara percaya ke tidak, ataupun adakah saudara percaya atau tidak? Adakah saudara mempunyai iman untuk mempercayai ini semua? Nah, kalau ada, ya saudara-saudari, maka saya percaya, saya yakin bahawa Tuhan akan memberikan semua ini kepadamu. Dia akan menunaikan janjinya kepada kamu semua. Janganlah khawatir, sebab Tuhan bersama dengan kita. Inilah yang masa Bapa ada untuk memberikan dorongan kepada kamu semua, untuk memberitahu kepada kamu semua apa yang telah Tuhan janji kepada kita, dan apa yang Dia janji Dia akan memberikan kepada kita semua. Percayalah, berimanlah kepada-Nya. Mari kita berdoa, ya, sebelum Bapa akhirkan khotbah ini. Saya juga mau berdoa agar
agaknya kamu juga semua akan diberikan keperluan pada saat-saat genting ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu bahawa hanya dengan ada iman maka kita bisa berkenan denganmu. Dan kita mahukan iman yang dimaksudkan dalam Alkitab, yaitu sesuatu yang belum kita dapat lihat, tetapi sesuatu yang kita harapkan dan kita percaya. Dan bukan percaya kepada manusia, tetapi percaya kepada-Mu. Kami tahu dan kami percaya bila kita mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan juga kebenaran-Mu ya Bapa, maka keperluan seharian kami Kau akan tampakkan kepada kami semua. Saat ini saya berdoa, Kau juga tampakkan kesehatan, berikanlah perlindungan kepada kami semua, kepada ahli keluarga kami, di mana saja mereka berada, di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di mana saja dunia ini. Kami juga tahu banyak orang sedang menderita kerana wabak ini. Kami berdoa, sampaikanlah damai sejahtera-Mu kepada mereka semua. Dan ya Bapa, kami mau serahkan setiap jiwa pada tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepada-Mu. Dan kepada saudara-saudari yang belum berkenaan dengan-Mu, Yesus Kristus, biarlah Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Curahkanlah juga berkat-Mu dan kasih karunia-Mu kepada mereka, agar mereka juga akan tahu bahawa Engkau-lah Maha Besar dan Engkau-lah pengasih pada manusia. Jadi terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya.